mengaktifkan protokol darurat nasional. Unit cadangan elit, termasuk pasukan pengawal revolusi dan unit militer strategis lainnya, telah disiagakan untuk mengisi kekosongan pasukan yang hilang. Selain itu, Iran dilaporkan memulai penataan ulang infrastruktur militer, memindahkan fasilitas logistik, gudang amunisi, dan pusat komando ke lokasi-lokasi tersembunyi untuk mengurangi risiko serangan lanjutan. Respons militer Iran tidak hanya bersifat defensif. Sumber intelijen menyebutkan bahwa beberapa unit rudal jarak menengah dan rudal presisi telah dipersiapkan untuk kemungkinan balasan terhadap Israel. Basis-basis peluncuran rudal di wilayah yang aman telah diperkuat dengan pertahanan udara tambahan, sementara sistem radar canggih disiapkan untuk mendeteksi pergerakan pesawat tempur atau drone militer musuh. Prosedur ini menunjukkan bahwa Iran mengantisipasi potensi eskalasi konflik yang bisa memicu serangan udara tambahan dari Israel atau sekutunya. Selain itu, pemerintah Iran juga dilaporkan memobilisasi tim intelijen strategis untuk menilai dampak serangan terhadap koordinasi pasukan di seluruh wilayah. Data awal menunjukkan bahwa kehilangan ribuan personil serta kerusakan pada fasilitas logistik mengakibatkan gangguan signifikan dalam distribusi pasukan, pelatihan, dan kesiapan tempur. Iran kini menghadapi tekanan untuk memulihkan kekuatan militer yang hilang sambil menyiapkan potensi balasan yang efektif tanpa menempatkan pasukan lebih lanjut dalam risiko serangan udara. Secara diplomatik, serangan ini juga memicu reaksi internasional yang luas. Beberapa negara sekutu Iran telah meminta peninjauan terhadap eskalasi konflik dan mendorong dialog darurat untuk mencegah perang terbuka. Namun dalam ranah militer, Iran tampak fokus pada penguatan pertahanan internal dan penyiapan balasan terukur terhadap Israel. Strategi ini kemungkinan akan memanfaatkan sistem rudal presisi dan serangan elektronik untuk menargetkan pangkalan militer atau titik strategis Israel tanpa langsung memicu perang besar-besaran. Skenario potensial balasan Iran diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama kemungkinan akan memprioritaskan target militer dan komando strategis Israel, termasuk pangkalan udara, fasilitas radar, dan jalur suplai militer. Gelombang kedua, jika diperlukan, bisa melibatkan serangan rudal jarak menengah atau hipersonik terhadap fasilitas sekutu Israel di kawasan Timur Tengah sebagai bentuk tekanan strategis untuk mengimbangi kerugian yang diderita. Sementara itu, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa kondisi psikologis pasukan Iran juga menjadi fokus penting. Kehilangan ribuan personil di base camp membuat beberapa unit mengalami disorientasi dan tekanan moral yang berat. Komando tinggi militer Iran menekankan bahwa latihan intensif dan disiplin militer harus segera dilakukan untuk mencegah kepanikan lebih lanjut dan menjaga kesiapan tempur unit yang masih tersisa. Dalam konteks geopolitik, eskalasi ini berpotensi menarik perhatian pihak ketiga. Sekutu Israel dan Iran, termasuk negara-negara besar di Timur Tengah dan global, kini memantau dengan ketat setiap langkah kedua pihak. Langkah Iran dalam menyiapkan balasan militer sekaligus memperkuat pertahanan menjadi sinyal bahwa mereka tidak akan menerima serangan secara pasif. Di sisi lain, Israel kemungkinan juga akan menyiapkan strategi kontingensi untuk menghadapi potensi balasan, sehingga risiko konfrontasi yang lebih besar meningkat secara signifikan. Serangan udara Israel menggunakan 30 jet tempur F-35 terhadap base camp militer terbesar Iran telah menimbulkan dampak yang jauh melampaui kerusakan fisik pada fasilitas militer. Laporan dari sumber militer independen menyebutkan bahwa kompleks yang terkena serangan merupakan salah satu pusat konsentrasi pasukan paling vital, tempat berbagai unit elit dan pasukan cadangan berkumpul. Akibat bombardir ini, struktur komando dan kontrol di wilayah tersebut lumpuh secara signifikan, meninggalkan kekosongan besar dalam koordinasi pasukan. Kerugian personel yang dialami Iran diperkirakan mencapai 11.000 militer, sebagian besar merupakan tentara reguler dan anggota unit tempur elit yang berada di barak dan area latihan. Banyak korban meninggal seketika akibat ledakan bom presisi tinggi, sementara yang selamat menghadapi kondisi kacau dengan reruntuhan bangunan dan kebakaran yang menghambat evakuasi. Sumber intelijen menyebut bahwa sebagian besar korban tidak sempat melarikan diri karena serangan terjadi dengan presisi tinggi dan tanpa peringatan, menandai efektivitas operasional jet tempur F-35 Israel dalam menargetkan area konsentrasi musuh. Selain korban jiwa, kerugian material Iran juga sangat besar. Bangunan komando, gudang logistik, depo amunisi, dan barak pasukan hancur total. Banyak kendaraan militer, termasuk truk angkut personel dan kendaraan tempur ringan, terbakar dan hancur akibat gelombang ledakan sekunder dari gudang amunisi yang terkena bom.
Fasilitas komunikasi dan jaringan intelijen di dalam kompleks juga rusak parah, membuat koordinasi pasukan di wilayah sekitarnya mengalami disfungsi kritis. Efek strategis dari serangan ini tidak hanya terbatas pada base camp yang hancur. Banyak analis militer menekankan bahwa kehilangan ribuan personel sekaligus akan mempengaruhi kesiapan tempur Iran di seluruh wilayah. Unit-unit yang biasa diperbantukan dalam operasi regional kini kehilangan sebagian besar pasukan utama mereka, sementara reorganisasi dan pemulihan logistik diperkirakan memerlukan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Selain itu, serangan ini menimbulkan kejutan psikologis yang signifikan di kalangan militer Iran. Kehancuran mendadak dari salah satu base camp terbesar menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pertahanan udara lokal dan sistem peringatan dini, karena jet-jet F-35 Israel mampu menembus wilayah udara tanpa gangguan dan melakukan bombardir presisi tinggi. Tekanan psikologis ini diperkirakan akan mempengaruhi moral pasukan di wilayah lain, memperlemah efektivitas tempur secara keseluruhan. Sementara itu, dari sisi Israel, keberhasilan serangan ini menunjukkan kemampuan operasional dan koordinasi strategis yang tinggi, sekaligus memperlihatkan efektivitas armada F-35 dalam menjalankan misi penetrasi wilayah udara musuh yang dipenuhi pertahanan udara canggih. Para analis militer menilai bahwa skala serangan ini merupakan salah satu demonstrasi terbesar kemampuan tempur Israel sejak beberapa dekade terakhir, menegaskan dominasi udara dan kemampuan presisi dalam menghancurkan pusat konsentrasi pasukan musuh. Di lapangan, dampak fisik masih terlihat jelas beberapa jam setelah bombardir. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari berbagai titik. Puing bangunan berserakan di seluruh area, dan kebakaran yang belum padam menandai area yang sebelumnya digunakan untuk barak pasukan dan depo amunisi. Unit penyelamat Iran berusaha mengevakuasi korban yang selamat, namun kondisi lapangan yang berbahaya memperlambat operasi, membuat proses evakuasi menjadi salah satu tantangan terbesar sejak serangan selesai. Serangan ini diperkirakan juga akan memicu respon Iran secara strategis. Kehilangan ribuan personel sekaligus, ditambah dengan kehancuran infrastruktur militer vital, menjadi pukulan besar terhadap kemampuan tempur dan rencana regional Iran. Sumber intelijen menyebut kemungkinan Iran akan memperkuat pertahanan udara di wilayah lain, menyiagakan pasukan cadangan, dan melakukan redistribusi unit-unit elit untuk mengantisipasi serangan lanjutan dari Israel atau sekutunya. Ini barusan masuk, aku cuma nonton live sebentar untuk live, nggak perlu jualan, nggak perlu bikin konten, cuma nonton, chat dikit, terus dapet reward. Kalau kamu lagi cari penghasilan tambahan, langsung coba aja, aku sendiri udah buktiin. Biko. Mau bawa pulang iPhone 17 dan hadiah lainnya cuma modal nonton live? Bisa banget. Bukan cuma itu, ada promo nih. Mengakui kesalahannya. Langkah Rismon Sianipar telah memberikan jalan bagi kebenaran untuk bersinar lebih terang. Dengan terbongkarnya aktor di balik layar, diharapkan energi bangsa tidak lagi habis terbuang untuk isu-isu yang memecah belah. Kita nantikan kejutan selanjutnya dari proses hukum yang akan berjalan. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan penyerahan 4 nama aktor intelektual oleh pakar telematika Rismon Sianipar, kini sebuah nama besar lainnya mendadak terseret dalam pusaran kisruh ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Sosok kontroversial, Habib Rizik Syihab, kini ramai diperbincangkan di media sosial setelah laporan terbaru mengisyaratkan adanya keterkaitan dirinya dalam rangkaian narasi ijazah palsu yang selama ini menghujani istana. Benarkah sang tokoh sentral ini masuk dalam daftar yang diserahkan Rismon? Ataukah ini merupakan babak baru dari pengungkapan skenario besar di balik layar? Kabar terseretnya Habib Rizik Syihab mulai viral sesaat setelah Rismon Sianipar mendatangi pihak berwenang untuk menyerahkan bukti-bukti digital.
Rismon, yang kini telah berbalik arah dan meminta maaf kepada keluarga Presiden, menyebutkan bahwa 4 nama yang ia serahkan merupakan mesin penggerak dari narasi fitnah yang sistematis. Meskipun Rismon tidak secara gamblang menyebutkan nama Habib Rizik di hadapan media, namun spekulasi liar di tengah netizen berkembang pesat. Banyak yang menduga bahwa dukungan moral maupun narasi yang sering dilontarkan di berbagai forum oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Rizik Syihab menjadi bagian dari mata rantai penyebaran isu tersebut. Hal ini kini tengah menjadi sorotan tajam tim penyidik untuk melihat sejauh mana keterlibatan aktif maupun pasif dari tokoh-tokoh besar dalam skema ini. Terseretnya nama Rizik Syihab dalam isu ini dinilai sebagai titik balik yang krusial. Selama ini isu ijazah palsu memang seringkali digunakan sebagai peluru politik oleh berbagai kelompok oposisi. Namun dengan adanya bukti baru dari Rismon Sianipar, arah penyelidikan kini mulai bergeser dari sekedar pembuktian dokumen ke arah siapa yang mendesain fitnah tersebut. Para pengamat politik menilai jika benar ada keterkaitan antara 4 nama pelaku utama dengan tokoh-tokoh besar seperti Rizik Syihab, maka ini akan menjadi kasus penyebaran berita bohong paling sistematis dalam sejarah modern Indonesia. Namun pihak kuasa hukum dari lingkaran Rizik Syihab kemungkinan besar akan membantah keras tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai upaya untuk terus menunjukkan sang tokoh di tengah proses rekonsiliasi nasional. Kini mata publik tertuju pada langkah kepolisian. Dengan 4 nama pelaku utama yang sudah di kantong penyidik, publik menanti apakah pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terseret, termasuk Habib Rizik, akan segera dilakukan. Penegakan hukum yang transparan menjadi kunci agar isu ijazah palsu ini tidak terus-menerus menjadi alat untuk memecah belah bangsa. Rismon Sianipar sendiri menyatakan siap menjadi saksi mahkota untuk membongkar bagaimana instruksi narasi diberikan dan siapa saja tokoh yang memberikan restu di balik layar. Ini adalah pertaruhan besar bagi integritas hukum Indonesia untuk membersihkan ruang digital dari fitnah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Teka-teki keterlibatan Habib Rizik Syihab dalam isu ini akan segera menemui titik terang seiring berjalannya penyidikan. Dari Rismon Sianipar menuju pengungkapan aktor besar, kita semua berharap agar kebenaran sejati yang menjadi pemenang. Jika biasanya ruang digital kita bising dengan suara-suara kritis mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, kini suasana mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Keheningan ini terjadi tepat setelah pakar telematika Rismon Sianipar melakukan manuver ekstrim dengan menyerahkan 4 nama aktor intelektual di balik skenario fitnah ijazah palsu tersebut. 2 sosok yang selama ini menjadi garda terdepan dalam meniupkan isu ini, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa, kini dikabarkan mendadak tak berani bersuara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi bungkam mereka? Roy Suryo dan Dr. Tifa yang sebelumnya sangat vokal membedah setiap detail foto dan dokumen ijazah sang presiden, kini seolah kehilangan taringnya. Publik menanti respons atau sanggahan dari keduanya atas pengakuan mengejutkan Rismon Sianipar. Namun hingga laporan ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi maupun cuitan tajam yang muncul dari akun media sosial mereka. Ketidakhadiran suara mereka di tengah memanasnya isu ini menimbulkan tanda tanya besar.